فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan terhadap kitab yang sangat mulia ini mengenai ilmu mustalahul hadis. Ilmu yang membahas berkaitan masalah hadis, yang mana seseorang ketika mengetahui ilmu mustalah hadis, dia akan bisa membedakan antara hadis yang lemah dan hadis yang dhaif, hadis yang lemah dan hadis yang sahih. Paham ya? Hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini hasan dan semisalnya. Nah, karena tujuan dan juga faedah daripada mempelajari ilmu mustalahul hadis adalah barakallahu fikum, seseorang bisa mengetahui keadaan perawi dan juga marwi, yaitu hadis yang diriwayatkan, dari sisi diterima atau tidak. Paham ya? Nah, itu antara faedahnya. Jadi ilmu mustalah itu ilmu yang bahas tentang masalah apa kemarin? Yabhasu an ahwali ar-rawi wal marwi min haitsu rad wal qabul. Ilmu yang membahas tentang keadaan apa? Perawi yang membawa hadis tersebut dan juga hadis yang dibawa tersebut dari sisi diterima atau tidak. Kami fungsinya bagaimana fungsinya? Fungsinya untuk mensucikan dalil-dalil yang bersifat hadis dari kotoran-kotoran kelemahan. Kelemahan misalkan lemah, hadisnya lemah, maudhu, palsu dan misalnya. Nah, yang dengan itu nanti kalau sudah tersucikan barakallahu fikum, likai yatamakkana al-insan al-istidlal biha, agar manusia itu lebih memungkinkan, lebih mampu untuk berdalilkan dengannya. Kalau hadis sudah sahih, itu orang enak ketika berdalil. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari misalkan, paham ya? Karena dua sahih ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu hukum asalnya bagaimana? Adalah kitab yang tersusun yang paling sahih setelah Al-Qur'an Karim. Paham ya? Sebagaimana ungkapan sebagian para ulama, asahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala as-sahihan. Paham ya? Dua kitab yang paling sahih yang disusun setelah Al-Qur'an Karim apa? As-sahihan. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kalau ada hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari, enggak perlu kita tanya sahih enggak? Paham ya? Itu hukum asalnya seperti itu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, hadisnya sahih enggak? Enggak perlu pertanyaan itu, mesti sahih, jelas sahih insyaallah taala. Paham ya? Kenapa? Karena sudah disyaratkan di situ. Paham ya? Para ahli hadis sudah menyepakati bahwasanya ashahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala as-sahihan. Kitab-kitab yang disusun setelah Al-Qur'an Karim, ingat ya, setelah Al-Qur'an Karim adalah dua sahih tadi. Sahih apa? Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Dan kitabnya dijual banyak. Paham ya? Berbahasa Arab juga ada, yang terjemahan juga ada. Paham? Yang jelas apa? Yang jelas barakallahu fikum, kalau ada hadis misalkan kita baca dalam sebuah artikel, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim, enggak perlu tanya sahih enggak? Mesti sahih insyaallah. Paham ya? Kemudian hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari, sahih enggak ini hadisnya? Sahih insyaallah. Paham ya? Tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi kalau diriwayatkan dengan lain, paham ya? Yang meriwayatkan lain seperti rawahu Abu Dawud, rawahu Tirmidzi, rawahu Ahmad, rawahu Ibnu Majah, terkadang perlu pengecekan lagi. Dicek sahih enggak hadisnya. Paham ya? Barakallahu fikum. Karena para ulama walaupun mereka mensyaratkan bahwasanya mereka tidak meletakkan hadis-hadis kecuali hadis yang sahih, itu terkadang berdasarkan pandangan masing-masing. Mungkin menurut Imam Fulan hadisnya itu yang diletakkan sahih, tapi setelah dicek diteliti lagi ternyata tidak sahih, kan gitu. Tapi kalau rawahul Bukhari Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu barakallahu fikum sudah disepakati sahih hadisnya. Paham itu insyaallah ya? Walaupun sana ada kritikan, ada yang mengatakan di dalamnya ada penyakit, misalnya penyakit itu tidak sampai merusak hadisnya, tingkatannya tidak sampai lemah. Paham ya? Barakallahu fikum. Tapi secara keumuman, secara globalnya, dua-duanya itu adalah kitab yang sahih. Paham ya? Setelah Al-Qur'anul Karim. Paham maksudnya ya?
Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki pembahasan berikutnya barakallahu fikum, yaitu dalam mengenai ilmu mustalahul hadis. Aqsamul hadis. Nah, pembagian-pembagian masalah hadis. Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata al-muallif, siapa muallif? Al-Imam Al-Baiquni, ma'rufnya dengan Al-Imam Al-Baiquni. Nah, ya matanya dikenal dengan matan Al-Baiquniyah. Matan yang berkaitan masalah membahas seputar apa? Mustalahul hadis, istilah-istilah hadis. Nah, qala al-muallif rahimahullah taala awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al. Nah, yang pertama pembagian hadis tersebut karena beliau menyebutkan sebelumnya apa? Nah, wa min aqsamil hadis al-iddah wa kullu wahidin atau hadda. Dan inilah termasuk pembagian-pembagian hadis. Nah, di antaranya, paham ya? Dan masing-masing pembagian itu nanti akan didatangkan oleh muallif beserta apa definisinya. Paham ya? Nah, sekarang barulah diungkapkan yang pertama, awwaluhas sahihu. Nah, pembagian-pembagian hadis itu yang pertama adalah sahih. Hadis yang sahih. Dahulu ya barakallahu fikum, dulu sebelum terjadi pemalsuan hadis, bercampurnya para perawi dan semisalnya, itu dulu cuma ada dua, sahih sama apa? Dhaif. Paham ya? Mulailah setelah itu muncul hadis dhaif, hadis sahih, hadis hasan. Paham ya? Hasan li dzatih, hasan li ghairih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Perhatian sini. Nah, isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al. Nah, jadi awaluhas sahih. Yang pertama itu adalah hadis sahih, yaitu apa? Yaitu hadis yang bersambung sanadnya. Bagaimana sebuah sanad dikatakan bersambung barakallahu fikum? Bihaitsu anna rawi yasma' min ar-rawi alladhi yalih. Itu maknanya nanti. Sebuah hadis dikatakan bersambung sanadnya itu bagaimana? Sanad itu kan perjalanan silsilah. Paham ya? Dalam artian barakallahu fikum, rentetan sanad gitu loh. Rentetan apa? Barakallahu fikum rijalus sanad, yang merawikan dari siapa? Paham ya? Orang-orang yang merawikan siapa saja yang merawikan. Paham belum? Nah, misalkan haddatsana fulan, qala haddatsana fulan. Urutan seperti itu namanya sanad. Paham ya? Yang fungsinya itu mengecek nanti bersambung enggak sampai kepada Rasulullah gitu loh. Paham ya? Misalkan haddatsana alif, qala haddatsana alba, qala haddatsana apa? Atta, berarti urut alif ba ta. Sambung terus itu kan, tiba-tiba qala haddatsana ha. Jinnya dihilangkan, namanya munqati' di sanadnya. Paham belum? Ayo. Kalau yang namanya bersambung sanadnya ya qala haddatsana alif, qala haddatsana ba, qala haddatsana ta sampai kepada Rasulullah misalkan. Ini kalau tanpa nama ya misalkan ya, tanpa nama. Ayo. Itu contohnya untuk permudahan. Beliau juga menggunakan lafaz itu nanti. Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dengan lafaz apa? Huruf jaiyah nanti. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Jadi khulasahnya barakallahu fikum, sebuah hadis dikatakan sahih manakala sanadnya bersambung. Paham ya? Nah, silsilatul rijal sanad. Paham ya? Nah, silsilatul rijal yang ada pada matan. Nah, silsilah para perawi yang ada pada matan tersebut. Dari mana mengambil hadisnya gitu loh. Apa maknanya bersambung sebuah sanad tadi barakallahu fikum? Nah, maknanya adalah apa tadi? Anna rawi, atau anna kullu rawi yasma' min ar-rawi alladhi yalih. Setiap perawi itu mendengar perawi yang setelahnya. Paham ya? Haddatsana fulan. Nah, fulan mendengar dari yang setelahnya, setelah sampai kepada Rasulullah. Paham belum? Haddatsana al-alif. Qala haddatsani atau haddatsana al-ba, berarti al-ba itu atau al-alif mendengar dari ba. Ba itu mendengar dari ta, seterusnya. Paham belum? Seperti itu. Kita lihat sini. Isnaduhu bersambung sanadnya walam yashudda aw yu'al. Kemudian sanad tersebut atau hadis tersebut tidak hadis yang syadz, ganjil, nanti akan kita sebutkan yu'al, yang ada penyakitnya. Dalam artian kalau hadisnya itu ada penyakitnya, penyakit yang merusak nanti, karena illah itu ada dua nanti. Illah yang qadihah, penyakit yang bisa merusak hadis sehingga hadisnya lemah, dhaif, nanti tidak bisa ditopang lagi. Ada yang namanya illah ghairu qadihah. Ada yang penyakit hadis yang tidak apa? Yang tidak merusak. Misalkan cuma terbalik apa? Atau misalkan barakallahu fikum terbalik lafadznya misalkan. Paham ya? Terbalik lafadznya, tapi lafadznya atau dengan lafadz yang semakna misalkan. Enggak, itu enggak rusak nanti. Paham ya? Nah, cuman ilah yang qadihah itu nanti barakallahu fikum misalkan ada perawi yang lemah sengaja disembunyikan gitu. Biar enggak nampak bahwasanya ada perawi yang lemah di dalam sanad tersebut.
itu nanti bisa merusak nanti. Paham ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau cuman pertukaran rawi sama-sama thiqahnya, paham ya? Sama-sama thiqahnya. Contohnya sama-sama namanya Muhammad. Nah, Muhammad ini thiqah, tapi satunya Muhammad bin Abdullah, satunya Muhammad bin Muslim misalkan. Nah, tertukar seperti itu, tapi sama-sama thiqah itu enggak merusak nanti. Paham ya? Nah, walaupun tidak sempurna tapi tidak merusak. Nah, nanti akan kita sebutkan nanti insyaallah taala. Syadah itu apa, kemudian mu'al itu apa, nanti kita akan sebutkan nanti sesuai dengan apa yang beliau sebutkan nanti. Qauluhu awwaluhu sahih, ungkapan al-Imam Al-Baiquni bahwasanya yang pertama itu adalah hadis sahih. Bada al-mu'allifu bi dzikri aqsamil hadis. Al-mu'allif memulai dengan menyebutkan macam-macam hadis wa qaddama as-sahih. Mu'allif mendahulukan apa? Hadis yang sahih. Li'annahu asyrafu aqsamil hadis. Dikarenakan hadis yang sahih itu adalah na'am barakallahu fikum adalah pembagian-pembagian hadis yang paling mulia. Yang paling mulia dan paling na'am barakallahu fikum utama adalah hadis yang sahih. Yang paling pertama, paham ya? Yang memiliki kemuliaan. Li'annahu asyrafu aqsamil hadis. Dikarenakan apa? Hadis sahih itu adalah apa? Pembagian hadis yang paling mulia. Paham belum? Nah, summa 'arrafahu faqal. Kemudian al-Imam Al-Baiquni mendefinisikan seraya berkata wa huwa mattasala isnaduhu. Hadis yang sahih itu adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang bersambung isnadnya, bersambung rijal hadisnya. Paham ya? Masing-masing perawi mendengar rawi yang setelahnya. Paham ya? Nah, bihaitsu anna kullu rawin yasma' min ar-rawi alladhi yalihi. Paham belum? Dari sisi masing-masing perawi itu mendengarkan apa? Perawi setelahnya. Perawi itu yang membahas hadis itu biar enggak bingung ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Yakni maruwiya bi isnadin muttasil, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung, bihaitsu dari sisi ya'khudhu kullu rawiyin amman fawqah. Dari sisi setiap perawi itu mengambil dari orang yang di atasnya. Paham belum maksudnya? Nah, maksudnya itu bersambung seperti itu. Paham belum? Dari yang ini ke atasnya sampai kepada Rasulullah. Bukan malah di bawahnya, dalam artian di bawah zamannya itu terkadang nah barakallahu fikum nanti kalau sezaman itu lain lagi urusannya. Kalau di bawahnya berarti kan enggak jumpa yang setelahnya misalkan. Seperti itu. Nah barakallahu fikum. Nah, sehingga nanti ada pembahasan masalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, itu mana yang lebih sahih? Yang lebih sahih Sahih Muslim atau Sahih Bukhari? Dua-duanya sahih benar, cuman mana yang lebih sahih? Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Kenapa? Kalau mengatakan Sahih Bukhari lebih sahih, kenapa? Dua-duanya sahih. Sahih Bukhari juga sahih, Sahih Muslim juga sahih. Tapi mana yang lebih ashah? Yang lebih sahih hadisnya? Kenapa? Terus kenapa? Enggak mempengaruhi muridnya. Benar, Imam Muslim muridnya Imam Bukhari benar. Cuman kenapa dikatakan Sahih Bukhari lebih sahih? Kenapa Sufyan? Sahih Muslim masih ada kritikan. Sahih Bukhari enggak ada. Tahu dari mana? Pernah dengar. Kenapa? Akhwazan alasannya? Alasannya barakallahu fikum disebutkan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah. Nah, barakallahu fikum hadis Al-Arba'in Nawawiyah, dalam syarahnya Arba'in Nawawiyah, dan kalau tidak salah beliau nanti akan menyebutkan sini wallahu a'lam ataukah tidak, yang jelas faedahnya barakallahu fikum kenapa dikatakan nah barakallahu fikum Sahih Bukhari lebih ashah daripada Sahih Muslim, karena Imam Bukhari mensyaratkan dengan syarat yang sangat ketat. Syarat Imam Bukhari meletakkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, syaratnya apa syaratnya? Harus sezaman dan bertemu. Paham ya? Nah, jadi masing-masing perawi itu paham ya? Yang mendengar rawi setelahnya itu harus sezaman dan bertemu. Paham belum? Sezaman dan pernah bertemu. Nah, Sahih Muslim intinya apa Sahih Muslim? Satu zaman tidak, tapi tidak diharuskan bertemu. Paham belum maksudnya? Sekarang misalkan si A sezaman dengan si B, tapi tidak pernah bertemu. Yang penting sezaman, itu syaratnya Sahih Muslim. Kalau syaratnya Sahih Bukhari, si A sezaman dengan si B dan harus bertemu. Paham belum nih maksudnya? Nah, itu syaratnya ketat berarti kan?
Nah, cuman nanti kalau ditanya mana yang lebih asah, Sahih Bukhari. Mana yang lebih bagus susunannya, Sahih Muslim. Sehingga tidak meninggalkan salah satu dari keduanya, karena kedua-duanya memiliki keutamaan tersendiri. Sahih Bukhari dari sisi kesahihannya lebih sahih, karena Imam Bukhari mensyaratkan syarat yang ketat tadi. Mensyaratkan masing-masing perawi harus apa? Sezaman dan apa? Saling bertemu. Paham belum? Paham belum nih? Insyaallah ya. Paham ya? Kalau Sahih Muslim bagaimana? Imam Muslim mensyaratkan yang penting sezaman walaupun tidak bertemu. Tapi memungkinkan untuk bertemu gitu. Memungkinkan untuk bertemu tapi tidak harus bertemu. Paham belum maksudnya? Yang namanya sezaman mungkin tidak bertemu, tapi tidak harus. Itu syaratnya Sahih Muslim. Kalau Imam Bukhari mensyaratkan apa? Sezaman dan harus bertemu. Paham belum bedanya? Paham bedanya ya? Itu dari sisi kesahihannya. Kalau tanya mana yang lebih bagus susunannya, kita katakan Sahih Muslim lebih bagus. Paham ya? Karena beliau barakallahu fikum langsung meletakkan syawahidnya di bawahnya. Paham ya? Misalkan ini hadisnya. Ya, hadis yang bersangkutan hadis itu disebutkan di bawahnya langsung. Kalau Imam Bukhari ini berpencar nanti. Paham ya? Syawahidnya sebutkan berpencar. Terkadang di dalam hadis ini disebutkan lafaz yang ini, lafaz yang lain bersamaan dengan hadis itu syawahidnya, penguatnya hadis itu di tempat yang lain. Tidak urut gitu loh. Oleh karena itu kebanyakan orang kalau menghafal mudah Sahih Muslim. Paham ya? Dan itu pernah disebutkan dalam barakallahu fikum sebuah pantun yang bagus sekali apa? Tasyadara qaumun fil Bukhari wa Muslimu. Ada sekelompok kaum yang mereka berselisih tentang masalah Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Ladayya, di hadapanku, wa qalu ayyudaini tuqaddamu. Mereka mengatakan mana yang didahulukan antara Sahih Muslim, Sahih Bukhari ini. Nah, kemudian apa? Faqultu, aku mengatakan, "Na'am, waqad faqal Bukhari sihhatan." Sungguh Imam Bukhari telah apa? Telah sempurna dalam meletakkan kesahihannya. Dalam artian bagaimana? Meletakkan syarat yang kuat dan ketat dalam sahihnya. Paham ya? Kama faqa fi sina'ati, na'am fi husni sina'ati Muslimun. Sebagaimana dalam susunan bentuk urutan susunannya ya, yang lebih bagus dan sempurna adalah Imam Muslim. Paham ya maksudnya ya? Sebagaimana Imam Muslim sudah menyempurnakan dalam susunannya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih afdal, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, dirinci. Dari sisi kesahihannya, Sahih Bukhari lebih sahih daripada Sahih Muslim. Dari sisi susunannya, maka Sahih Muslim lebih bagus daripada Sahih Muslim. Sahih Muslim lebih bagus daripada Sahih Bukhari. Paham soal itu ya rinciannya? Nah, barakallahu fikum. Seperti ini agar tidak meninggalkan salah satu di antara kedua belah pihak, karena dua-duanya ada kesahihannya. Yang menguatkan juga adalah ucapan sebagian para ulama, bahwasanya apa? Laulal Bukhari, majaa Muslimun wala rah. Kalau seandainya bukan Imam Bukhari, Imam Muslim itu enggak datang dan enggak pergi. Karena Imam Muslim muridnya bukan? Muridnya. Imam Bukhari gurunya. Kalau enggak ada Imam Bukhari bagaimana Imam Muslim jadi imam misalkan? Ini semuanya dengan takdir Allah SWT ya. Itu cuma sekedar ucapan-ucapan para ulama yang mengenai bahwasannya Sahih Bukhari lebih kuat daripada Sahih Muslim. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Walaupun Imam Muslim semula belajar Imam Bukhari, akhirnya ujung-ujungnya kan meninggalkan Imam Bukhari dan mencari guru yang lain. Paham ya? Karena terjadinya fitnah waktu itu kan. Fitnah apa? Fitnah tuduhan dari salah seorang imam kepada Imam Bukhari, bahwasanya Bukhari mengatakan perbuatan hamba itu bukan makhluk. Perbuatan hamba bukan makhluk. Padahal perbuatan hamba makhluk bukan? Perbuatan hamba makhluk bukan? Makhluk. Paham ya? Sehingga beliau pun akhirnya mengarang kitab yang berjudul apa? Khalqu Af'al Ibad. Imam Bukhari mengarang kitab itu untuk membantah orang yang menuduhkan beliau itu mengatakan bahwasanya perbuatan hamba bukan makhluk. Paham ya? Waktu itu sampai Imam Muslim meninggalkan itu karena dalam rangka biar tidak terjadi fitnah. Meninggalkan Imam Bukhari kemudian belajar dengan yang lainnya. Nah, fitnahnya sangat ngeri waktu itu. Kembali ke inti pembahasan kita, barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi sebuah hadis dikatakan sanadnya bersambung itu manakala nam ya'khudhu kullu rawin amman fawqah. Masing-masing perawi itu mengambil dari orang yang di atasnya. Paham? Fayaqulu masalan, maka dikatakan sebagai contoh, haddatsani raqmun wahid. Beliau pakai nomor ya. Pakai nomor juga boleh. Untuk memperjelas saja ya, untuk dalam artian takribul paham, mendekatkan pemahaman. Beliau pakai nomor. Kalau pakai huruf hijaiyah enggak masalah juga. Hadatsana al-alif, qala hadatsana al-ba. Itu mendekatkan pemahaman saja itu urutannya. Fayaqulu masalan, maka ada yang mengatakan hadatsani raqmun wahid. Telah menceritakan kepadaku nomor 1.
Walinaj'alaha bil arqam. Kita akan menjadikan contoh itu dengan nomor-nomor kata beliau. Qala haddatsani raqam ismain. Telah menceritakan kepadaku nomor 2. Qala haddatsani raqam salasah. Telah menceritakan kepadaku nomor 3. Urut enggak berarti ini? 1 2 3. Bersambung terus ini kan? Ewa. Qala haddatsani raqam 4. Telah menceritakan kepadaku nomor 4. Fahadun naw yakunu muttasilan. Nah, yang seperti ini namanya apa? Sanadnya bersambung enggak? Bersambung 1 2 3 4. Enggak ada yang putus sama sekali. Tapi kalau gini, haddatsana raqam 1, qala haddatsana raqam 2, qala haddatsana raqam 3, qala haddatsana raqam 4, qala haddatsana raqam 6 gitu. Ada yang mutasil enggak gitu? Ada yang munqati enggak? Munqati antara 4 sampai 6 itu kan ada 1, 5. Yang 5 kenapa tidak sebutkan yang namanya munqati nanti? Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum, perlu diperhatikan. Li'annahu yaqulu haddatsani fa kullu wahidin akhadha amman rawa anhu. Dikarenakan perawi tersebut mengatakan haddatsani, telah menceritakan kepadaku. Fa kullu wahidin, maka masing-masing perawi akhadha amman rawa anhu, mengambil dari orang yang dia telah meriwayatkan darinya. Paham belum nih? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi ini yang namanya sanadnya bersambung. Paham ya? Naam. Qala haddatsana al-alif misalkan. Qala haddatsana al-ba, qala haddatsana at-ta, qala Rasulullah. Langsung bersambung seperti itu kan? Enggak ada yang terputus itu kan? Itu namanya apa? Muttasil. Tapi kalau terputus, qala haddatsana raqam 1, qala haddatsana raqam 4 langsung gitu. Terputus banyak sekali. Kalau terputusnya urut namanya apa? Mu'dhal nanti. Paham ya? Mu'dhal itu yang dijatuhkan perawinya urut. Qala haddatsana raqam 1, qala haddatsana raqam 4. Yang dijatuhkan berapa kali? 2 sama 3. Itu namanya mu'dhal nanti. Tapi kalau muttasil, kalau munqati itu tidak urut. Dia dihilangkan perawinya itu selang-seling gitu loh. Qala haddatsana raqam 1, qala haddatsana raqam 3, qala haddatsana raqam 5. Nomor 2 dihilangkan, nomor berapa? 4 dihilangkan. Itu namanya munqati. Paham belum ini? Jadi intinya kalau munqati itu perawinya ada yang dijatuhkan, dihilangkan, enggak disebutkan, tapi tidak secara berentetan. Kalau rentetan misalkan 2 sama 3 itu 2 kali dihilangkan, itu namanya mu'dhal nanti. Paham ya? Nah, kita lihat nanti. Amma in qala haddatsani raqam 1 an raqam 3. Adapun jika dia mengatakan, perawi tadi mengatakan telah menceritakan kepadaku nomor 1 dari nomor 3. Berarti ada yang hilang itu? Telah menceritakan kepadaku dari nomor 3. Berarti nomor 2 mana? Dihilangkan ini kan? Nah ini yang namanya munqati nanti, perhatikan. Haddatsani raqam 1 an raqam 3. Telah menceritakan kepadaku nomor 1 dari nomor 3. Maksudnya dari nomor 3. Lam yakun muttasilan, yang seperti ini tidak dikatakan bersambung, li'annahu saqata minhu raqmul isnain, karena hilang darinya atau jatuh darinya nomor 2. Artinya perawinya dihilangkan. Fa yakunu munqati'an. Maka yang seperti ini menjadilah apa? Hadis tersebut munqati'. Nah, munqati' min qismi dhaif. Hadis yang munqati' itu termasuk bagian dari hadis yang lemah. Hadis lemah itu tidak bisa dijadikan hujjah, itu hukum asalnya. Lemah yang mana ini? Lemah yang ghairu munjabir, lemah yang tidak bisa ditopang lagi. Tapi lemah yang dhaifun munjabir, dhaif lemah yang bisa ditopang lagi, dikumpulkan dalil-dalilnya, dikumpulkan syawahidnya, kemudian menjadi tingkatannya menjadi hasan li ghairih, itu masih bisa dijadikan hujjah. Paham ya? Kalau dhaifun jiddan, lemah sekali, itu namanya lemah yang ghairu munjabir, enggak bisa ditopang lagi, enggak bisa dikuat lagi, itu enggak bisa dijadikan hujjah. Paham ya? Kalau hadis palsu bisa enggak? Sama sekali lebih parah lagi hadis palsu. Paham ya? Seperti utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ilmu apa itu? Ilmu agama enggak mungkin kan? Itu hadisnya palsu hadisnya. Hadisnya palsu. Nah, barakallahu fikum, sehingga hati-hati karena pemalsu hadis itu banyak sekali ya. Di antaranya kemarin siapa itu? Di antaranya Abdul Karim bin siapa? Abdul Karim bin Abil Auja. Nah, waktu itu sempat apa? Menyusupkan di dalam syariat ini, dalam hadis-hadis yang sahih ini, 6 hadis yang palsu, kurang lebihnya 4.000. Nah, 4.000 hadis palsu disusupkan di situ. Tapi ahli hadis santai saja. Karena di sana ada para cendekiawan dan juga para pakar dalam bidang hadis yang memang sengaja apa? Benar-benar ngecek gitu loh. Langsung tahu ini palsu, ini lemah, tinggalkan, dibersihkan. Jadi mereka santai saja. Akhirnya Abdul Karim bin Abil Auja ini pun dibunuh oleh Al-Amir Abbas waktu itu. Dibunuh di atas agama Zandaqah, dia zindik ya. Memalsukan hadis, menyusupkan dalam kitab-kitab hadis 4.000 hadis palsu tadi.
4.000 hadis palsu. Dan hati-hati ya. Nah, sekarang banyak mungkin tersebar di artikel-artikel, tulis-tulisan melalui media sosial yang kadang maknanya bagus sekali. Hadisnya maknanya bagus, cuman palsu, itu jangan ikut menyebarkan. Terkadang lafaznya tolong sebarkan pada yang lainnya, ya kan? Nah, tolong ditunjukkan pada yang lainnya biar ada pahala misalnya. Dilihat dulu hadisnya palsu enggak? Kalau hadisnya palsu kita dapat dosa nanti. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya siapa itu? Salamah bin Al-Aqwa' rawi Ahmad, Rasulullah menyatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Nah, kalau kita ikut menyebarkan hadis palsu berarti bagaimana? Ikut juga melestarikan hadis palsu walaupun kita enggak bikin itu. Jadi jangan sampai bermudah-mudahan. Walaupun dalam masalah fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan beramal itu upayakan tetap mencari hadis yang sahih. Nah, paham salah ya? Cukup sekian yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.